Sesakit apapun kan ku lewati, asal denganmu, harus denganmu. Tuhan bila memang dia. Halo guys, jumpa lagi dengan aku Dana. Di video kali ini ya, jangan pernah kalian itu membantu teman kalian kirim uang ya, karena di sini kasusnya si mbak ini dia itu udah 7 tahun ditawan ya. Dikiranya cuma dia aja korbannya, ternyata masih ada 3 orang lain yang terkena kasus yang sama. Nah, si mbaknya ini dia itu membantu temennya kirim dari rekening tawan ke rekening tawan. Dia ngomong kalau ARC-nya itu masih di tempat agensi kayak gitu. Terus aplikasinya itu masih ada masalah seperti itu alasannya ya, alasan temennya bilang seperti itu. Nah, ini jumlah duitnya itu sekitar 25.000 ditransfer sebanyak 5 kali ya. Nah, si mbaknya juga rekeningnya juga sekarang nggak bisa diambil duitnya karena sudah diblokir sama pihak bank. Nah, itu katanya dia itu terindikasi pencucian uang. Nah, jadi untuk teman-teman di sini, karena udah dari dulu lagi jangan pernah membantu teman mengirimkan uang dalam jumlah besar ya. Itu karena bisa membuat terindikasi pencucian uang. Kalau kalian itu mau atau kekeh tetap membantu, itu kalian juga dapat nanti dapat sidang dan juga bisa dipenjara selama 7 tahun atau di blacklist seperti itu. Jadi untuk teman-teman di sini, kalau membantu teman itu ya harusnya dipikir-pikir kembali ya. Kalau nggak terdapat kasus seperti si mbaknya ini sudah 7 tahun di sini, yang tadinya aman-aman aja ya, ternyata dia itu menolong orang, malah dia sendiri yang tersandung kasus. Terus yang ditolongnya ini dia katanya santai-santai saja, sedangkan si mbaknya ini dia bolak-balik ke kantor polisi untuk melakukan sidang. Dia selalu diinterogasi sama si polisi kenapa. Tapi kalau pas si mbaknya itu meminta tolong, katanya chatnya itu sudah terhapus. Tapi untuk kirim transfer uangnya ke yang dituju itu masih ada. Cuman chatnya pas minta tolong katanya dia itu udah terhapus. Karena hukum di Taiwan itu sangat-sangat ketat ya guys. Apalagi kalau kalian itu membantu teman kaburan ya, teman kaburan untuk kirim uang ke Indonesia itu melebihi batas maksimal, itu juga kalian akan kena kasus pencucian uang. Jadi hati-hati ya, jadi hati-hati. Biasanya kan kalau dalam aplikasi itu dalam 1 tahun itu ada batas maksimalnya berapa seperti itu. Kayaknya kalau nggak salah itu 500 NT dalam 1 tahun ya, 500.000 sorry. Itu kalau nggak salah 500.000 dalam 1 tahun. Itu mungkin kalau lebih ya mungkin bisa jadi itu juga pencucian uang, karena gaji Taiwan dalam gaji TKW Taiwan itu dalam 1 tahunnya aja itu cuma berapa ya. Itu kalau gaji umum, jadi kalau gaji umumnya standarnya cuma 20.000, terus kalian itu dalam 1 tahun mengirimkan lebih dari 500.000, itu juga kalian harus hati-hati guys, hati-hati banget ya, hati-hati banget. Aku kemarin juga pas waktu pulang cuti itu juga merasa bersalah banget ya guys, merasa bersalah banget sama teman aku, karena aku kemarin itu juga ada titip duit ke teman aku. Itu udah nggak banyak sih, cuma 70.000 kayaknya ya, 70.000 itu pun ada yang ditransfer, dan juga aku ada yang aku transfer ke rekening pos dan aku transfer lewat ATM seperti itu. Karena aku pernah aku menitipkan ke saudara aku, ternyata duitnya dihabisin kayak gitu. Jadi aku ilfil ya, aku meminta tolong teman aku untuk simpankan duit aku selama aku di Indonesia. Jadi kalau aku butuh itu aku colong transferkan seperti itu ya guys. Nah, di sini aku juga kadang mikir, ya semoga aja nggak kenapa-napa ya, cuman sekali itu aja. Waktu aku pas kirim ke kantor pos, si Pak Posnya juga bilang, kenapa kirim banyak sekali, duit apa, seperti pasti ditanyakan ya, duit apa,
ini untuk apa, itu pasti ditanyakan. Nah itu aku pas jawab, ini aku mau pulang, duitnya aku mau kirim ke Indonesia, aku bilang kayak gitu. Terus si petugasnya minta KTP ya kan, karena ini dalam 70.000 ya itu hari. Jadi aku titipkan ke temen aku, ya nggak kenapa-napa, karena di sini aku jawabnya alasannya karena aku mau pulang. Ya bener, aku mau pulang ya guys, aku mau pulang cuti, lepas itu ini duitnya mau aku kirim ke Indo, karena ini dalam jumlah banyak. Itu kalau kalian kirim lewat rekening ATM itu biasanya maksimal cuma 20.000 ya, maksimal 20.000 itu sekali kirim. Itu pun kalau dalam sehari limitnya cuma 60.000 kayaknya. Nah, ya mending kirim aja ke kantor pos kalian kayak gitu kan. Ya tapi ya resiko, ya gak resiko sih. Cuma ditanya kamu itu duitnya untuk apa, buat apa, dari mana, kayak gitu ya. Pasti kalau banyak itu. Terus kalian akan diminta apa namanya, KTP seperti itu. Jadi untuk teman-teman di sini, bila ada teman kalian yang kaburan atau yang resmi sekalipun, kalau meminta tolong dalam bantu duit itu maksudnya banyak ya. Tapi yang dimasalahkan si mbaknya ini, dia bilang ini teman dari saudaranya katanya, padahal ini yaitu adalah komplotan dari dari sipit ya. Nggak tahu itu duit dari mana dan buat apa, ya transfer untuk apa, dia nggak tahu. Si mbaknya ya namanya udah kenal ya, namanya udah kenal, udah tahu. Nggak taunya si mbaknya ini adalah komplotan sipit ya. Tapi karena di sini nggak terbukti, nggak ada buktinya pas minta tolongnya itu, si mbaknya juga nggak berkutik ya, mau nggak mau dia tetap bolak-balik ke kantor polisi untuk diinterogasi. Jadi untuk teman-teman di sini kalau pengen kerjanya nggak ada masalah, pokoknya tutup mata tutup telinga kayak gitu ya. Maksudnya kalau mungkin kirim satu kali is okay, tapi kalau berkali-kali itu kalian bisa pikir-pikir lagi ya. Jangan sampai kalian itu apa namanya, mendapat kasus si mbaknya ini. Itu sangat-sangat pokoknya sangat-sangat bikin pusing gitu loh. Udah kerjaan kalian itu terbengkalai, majikan juga ikutan pusing. Itu malahan kalian yang ada, kalau si majikannya nggak suka, maksudnya kalian itu berhubungan sama polisi, itu juga majikan bisa memecat kalian. Jadi pikirkan lagi untuk membantu. Kok dia tahu tuntutan hukum ditawan 7 tahun, sedangkan dia aja belum sidang. Kawanku aja masih kasusnya tapi nggak dituntut penjara. Agensinya bilang kalau penuntut minta uang kembali dia selamat, tapi kalau penuntut tetap minta lanjutannya ya hukumannya tetap penjara, sama-sama deportasi sih. Memang gitu peraturannya. Agensinya hanya menakuti mbak itu jika masuk panggilan polisi pasti ikut aturan hukum. Kalau cuma agensi bilang kayak gitu, kayak enak takut-takutan juga. Ya sih, intinya saya buat VT pelajaran buat saya sendiri, karena hukum ditawan itu lebih sakit ya. Orang lain dapat enaknya, kita dapat susahnya. Kok kayak kenal PT-nya. Kirim lewat aplikasi apa, rekening tawan, kurang paham sih. Intinya dia itu nolongin temennya lewat VT-nya. Kasihan ya, dia bingung niat nolongin kok malah kepentung. Sering banget dapat nasihat temennya, tapi jawabannya aku sering bantuin gak kenapa-napa, apalagi yang bantuin orang di grup yang gak kenal. Jangan.